Uni Eropa saat ini berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi keunggulan, sekaligus daya tarik kawasan ini secara perlahan mulai pudar. Bahkan, dalam laporan masa depan daya saing Eropa, setebal 400 halaman yang dilaporkan mantan Presiden Bank Sentral Eropa di hadapan Dewan Uni Eropa beberapa hari lalu, Mario Draghi, disebutkan kemakmuran Eropa sudah jauh turun selama 2 dekade ini. Seperti disebutkan dalam laporan Reuters, Draghi mengatakan perlu kebijakan industri yang jauh lebih terkoordinasi dan cepat, serta investasi besar-besaran jika Eropa ingin mengimbangi Amerika Serikat dan China. Pendapatan real yang dapat dibelanjakan per kapita telah tumbuh hampir 2 kali lipat di Amerika Serikat dibandingkan di Eropa sejak tahun 2000. Draghi sejak setahun lalu memang ditugaskan Dewan Uni Eropa untuk merumuskan laporan daya saing Eropa. Draghi mengatakan dalam proposal yang diuraikan dalam laporan itu menuliskan perlunya investasi tambahan tahunan minimum sebesar 750 hingga 800 miliar euro per tahun, yang diakuinya belum pernah terlihat selama setengah abad di Eropa. Sebagai perbandingan, ia mencatat investasi tambahan yang disediakan Marshall Plan pada periode 1948 hingga 1951 setelah Perang Dunia II hanya berjumlah sekitar 1 hingga 2% dari PDB setiap tahun di negara penerima. Sementara angka yang diajukannya itu berjumlah 5% dari PDB anggota Uni Eropa. Draghi juga mendorong blok ekonomi politik ini untuk menerbitkan instrumen utang bersama untuk membiayai proyek investasi bersama sehingga bisa meningkatkan daya saing dan keamanan Uni Eropa. Pendukung terbesar gagasan tersebut adalah Prancis. Tetapi negara-negara lain termasuk Jerman dan Belanda menentang tindakan tersebut karena khawatir mereka akan dipaksa untuk memberikan lebih banyak uang untuk mengimbangi negara-negara Eropa Selatan. Laporan Draghi menunjukkan kelemahan Uni Eropa dalam teknologi baru yang akan mendorong pertumbuhan masa depan. Pasalnya, saat ini hanya 4 perusahaan Eropa di antara 50 perusahaan teknologi teratas dunia. Padahal Uni Eropa kuat dalam hal paten dan publikasi ilmiah. Tetapi jumlah perusahaan inovatifnya kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat dan China, dan perusahaan rintisannya menghadapi masalah dalam meningkatkan skala usaha. Banyak yang pindah, sebagian besar ke Amerika Serikat. Untuk dapat meningkatkan inovasi, perlu adanya perombakan aturan persaingan Uni Eropa. Selain itu, laporan itu juga merekomendasikan pemberian bobot lebih besar pada keamanan dan ketahanan dalam keputusan anti-monopoli, misalnya untuk mengendalikan Big Tech asal Amerika Serikat. Eropa harus memprioritaskan perjanjian perdagangan dan investasi langsung dengan negara-negara kaya sumber daya alam. Terlebih lagi, Uni Eropa sedang dalam krisis parah karena ditekan oleh Amerika Serikat dan China.
Uni Eropa kalah dalam perlombaan teknologi. Bayangkan saja, awal September ini pabrikan mobil legendaris Volkswagen secara mengejutkan mengumumkan ada kemungkinan akan menutup pabrik di Jerman untuk pertama kalinya. VW tidak dapat mengimbangi serbuan mobil listrik yang semakin canggih dari Cina maupun Amerika Serikat. Bahkan, untuk mengimbangi serbuan mobil Cina, Uni Eropa bukan membuat mobil listrik yang lebih canggih, melainkan dengan cara kuno, menaikkan bea masuk. Bukan hanya mobil. Laporan Draghi juga mengatakan Uni Eropa sudah kembali ke abad ke-8 karena khawatir dengan serbuan platform teknologi sehingga ketinggalan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Uni Eropa terjebak dalam perangkap teknologi rekayasa mekanis pertengahan abad ke-20. Sistem perbankan Uni Eropa saat ini juga terfragmentasi dibandingkan 20 tahun lalu. Laporan World Payments Report 2025 dari Capgemini Research Institute, kawasan Eropa ketinggalan oleh Asia Pasifik dalam hal transaksi digital non-tunai. Penyebab kemunduran ekonomi Uni Eropa disebutkan salah satunya akibat krisis energi yang berlarut-larut. Sejak perang Rusia dengan Ukraina, negara beruang merah itu menghentikan pasokan gas murahnya ke Eropa yang selama ini dialirkan melalui sambungan pipa gas. Alhasil, negara-negara Eropa membeli gas dari Amerika Serikat dalam bentuk LNG alias gas cair yang lebih mahal. Selain itu, karena energi yang mahal, perusahaan-perusahaan Eropa menjadi kurang kompetitif akibat membayar biaya listrik atau energi 3 kali lipat dari yang dibayarkan perusahaan Amerika Serikat. Bukan hanya itu saja, menurut laporan Draghi, Amerika Serikat juga mendapat uang banyak dari sektor pertahanan. Sepanjang 2022 hingga 2023, 63% belanja pertahanan Uni Eropa dihabiskan untuk membeli produk Amerika Serikat. Sementara hanya 22% yang dibelanjakan ke produk buatan Uni Eropa. Padahal produk pertahanan Uni Eropa juga tidak kalah canggih. Salah satu alasannya ialah karena mayoritas negara anggota Uni Eropa juga anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mereka lebih banyak mengimpor alutsista dari Amerika Serikat.